ya. Jadi Bang Wahyu, kalau menurut saya sebagai masyarakat civil society, Bang Wahyu, apapun program kerjanya, mau seupdate apapun yang akan dilaksanakan dan dicanangkan, tapi kunci tidak dibenahi dan dasarnya tidak dilakukan, ini juga akan tidak bisa terrealisasi. Tapi kuncinya dulu harus kita pegang dan harus kita benahi. Apa kunci daripada kesuksesan dan keberhasilan itu? Menurut saya, pertama adalah rule of the law-nya dulu kita benahi. Seupdate apapun yang dicanangkan oleh pemerintah, wali kota, tapi rule of the law tidak dilakukan, bullshit menurut saya. Itu hanya sebatas wacana, hanya sebatas program seremonial yang tidak bisa dinikmati dan juga tidak ada rule of the game. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Wahyu, negara kita ini kan pasca reformasi ini kan katanya ODA, otonomi daerah. Tapi otonomi daerah ini adalah disingkatnya bukan ODA, ini bukan otonomi daerah, tapi adalah ODA ini adalah otak dagang. Semuanya hanya otak dagang, tidak ada. Nah, kalau ODA berbicara, berarti kan bukan top down, tapi bottom up, dari bawah ke atas. Nah, ini salah satu kunci dulu yang harus kita benahi, baru kunci dipegang, baru dasarnya dan implementasi akan terwujud. Sekarang kita berbicara konteks sampah, lah inilah itulah, tapi supremasi hukum yang tidak ditegakkan, ya percuma Pak. Sekarang menurut saya Bang Wahyu, mohon maaf, tolong supremasi hukum ini bila perlu Kota Serang sebagai barometer di Provinsi Banten ini, baik untuk kabupaten kotanya, menegakkan supremasi hukum itu harus dilakukan. Percuma Bang Wahyu memaparkan seupdate program kerja yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan, tapi supremasi hukumnya tidak ada Pak. Itu yang pertama. Kalau kita sedikit menoleh kepada negara Amerika itu tidak banyak lembaga, cuma hanya 3. Satu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak ada lembaga-lembaga yang lain di Amerika itu. Cukup hanya 3. Yudikatif hanya Kongres dipilih tanpa dipilih oleh rakyat. Hanya presiden lah yang dipilih oleh rakyat di Amerika itu. Nah, yang kedua, kalau kita melihat Bang Wahyu, pendidikan di Amerika ini kebalik dengan Indonesia. Amerika yang mendidik SD itu levelnya profesor doktor. Itu yang mendidik sekolah SD itu Amerika. Di kita SD itu pernah yang ngajarnya siapa? Maaf ini saya ngomong. Inilah gimana mau cerdas. Otak gurunya aja tidak memenuhi, bagaimana mau bisa mengedukasi? Kapasitas pengajarnya aja tidak memenuhi. Makanya Amerika itu luar biasa. Apa alasannya kata orang Amerika? Bagaimana fondasi pendidikan akan hebat? Bagaimana siswa mau cerdas kalau gurunya bodoh? Makanya Amerika itu boleh dicek yang mengajar SD itu profesor. Lagi kita, profesor itu udah semester berapa di Bali dan mau mengajar di kampus perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya Bang Wahyu, hari ini diskusi tidak sia-sia, sampaikan ke wali kota dan wakil wali kota. Masyarakat tidak menuntut banyak. Apa yang dijadikan sebagai prioritasnya? Dari sisi pendidikan kah? Dari sisi infrastruktur kah? Dari sisi kesehatan kah? Yang paling penting adalah public service. Ini yang sering terjadi oleh masyarakat. Public service itu baik di dekat kesehatan, baik itu di dekat pendidikannya, tadi banyaknya pungli dan sebagainya. Ini akibat pelayanan yang tidak benar, banyaknya pungli dan sebagainya. Tatanan ini yang harus dibenahi dan juga dikaji. Itu Bang Yasko. Yang terakhir,
wali kota ini harus well and welcome. Kalau kita melihat di Yogyakarta, sok boleh yang pernah sekali tadi di Yogyakarta, ketika mau melakukan sebuah program RPMJ itu dikumpulkan sama stakeholder, apa input output mereka, dan itu dijadikan dasar untuk program kerja KM. Nanti kita boro-boro mengumpulkan para LSM, OKP, stakeholder, ormas, baru didatengin aja udah sawah. Betul nggak? Coba nggak Kota Serang bikin terobosan baru, undang, nih hei, tahun ini Kota Serang punya duit segini, apa nih masyarakat keinginannya? Ayo untuk kita jadikan program untuk next time. Mana ada? Kapan pemerintah Kota Serang melakukan seperti itu? Kita boleh meniru hal yang baik kepada daerah yang lain, negara yang lain, sebagai acuan, sebagai motivasi, sebagai momentum untuk kebaikan, kemajuan, kemandirian, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya, kata Bang Yanu tadi, demo itu ada 3, ada demo secara action, ada demo pikiran, ada demo aspirasi. Sekarang Bang Yanu, mohon maaf, para kudis-kudis ini, kepala udin, urusan dinas, itu lebih gimana mau ngedemo, nggak pengen aja nggak mau terima tuh. Ini Bang Wahyu, banyak kunci pintu OPD itu pakai sidik jari, saking takutnya didatengin. Ketika mau masuk gimana dong? Gimana kita mau menyampaikan enggak? Nah ini OPD dinas yang sangat eksklusif yang harus dipopulerkan ya begitu. Kenapa? Sekretaris dinas meyakinkan bahwa saya akan menginformasikan, ini janji saya nih, kaitan beberapa yang bisa kita programkan, itu saya akan menginformasikan supaya pertemuan ini tidak percuma. Ada output yang bisa diprogramkan, yang itu menjadi saluran kepada masyarakat untuk menikmati bagian dari apa? Usulan teman-teman semua di sini, usulan dari Bang Gaus, usulan dari Bang Yanu, kita nggak percuma nih, gitu. Udah ngoceh kemana-mana, terus apa sih? Bawa pulang ke, apapun bentuknya itu harus ada orang atau ada pejabat yang menerima keluhan mereka. Dan terjadi demo itu di Pemkot, walaupun ada hal yang tidak etis lah. Kenapa? Sekarang gerbang Pemkotnya rubuh, gitu ya. Jadi